Okay, hello students. How are you today? Yeah, I hope you are always in good and fine condition. Okay, so let's continue our material which is about cause and effect. So what is cause and effect? Ya, dalam bahasa Inggris cause itu berarti sebab, alasan atau motif. Ya, sedangkan effect itu adalah akibat. Ya, atau hasil juga bisa. Ya, sebab akibat ini selalu berhubungan. Di mana ada sebab, maka di sana ada akibat. Ya, karena tidak mungkin suatu akibat itu ada jika tidak adanya sebab yang melatar belakangi akibat itu. Itu. Cause atau akibat itu the reason or motives ya for the action. Alasan, sebab atau motif atas kejadian yang terjadi. Kejadian di sini adalah masuk dari efek ya atau efek yang ditimbulkan setelah cause ini ada gitu. Setelah sebab ini ada. Lalu why something happens ya atau suatu kejadian itu terjadi karena ini. Lalu happen first, terjadi lebih dulu daripada efek. Karena akibat tidak akan terjadi tanpa adanya sebab. Ya, lalu efek atau akibat. The result or conclusion of an action. Hasil, akibat atau kesimpulan dari kejadian yang terjadi. Ya, kejadian itu sendiri adalah efeknya itu sebenarnya. Jadi kejadian itu terjadi kan pasti ada yang sebab yang latar belakangi. Maka sebenarnya kejadian itu ya efek. Itu efek dari adanya sebab. Gitu. Happen due to a cause ya, terjadi karena cause, kan adanya sebab. Oke, ini ada catatan ya. Untuk menemukan cause atau menentukan cause, itu tanyakan mengapa kejadian itu terjadi. Atau apa yang melatar belakangi suatu kejadian itu terjadi. Gitu. Itu adalah cause sebabnya. Jadi mohon diperhatikan lagi nanti kalau membaca ya. Pokoknya apapun yang kira-kira itu melatar belakangi atau menyebabkan sesuatu terjadi, maka itu adalah cause. Sedangkan untuk menemukan efek ya atau menentukan efek, ya, tanyakan apa yang terjadi. Kejadiannya itu adalah sebagai efek sebenarnya. Ya atau kira-kira akibat gitu, akibat yang ditimbulkan di akhir atau hasil yang timbul di akhir itu biasanya adalah efek ya. Oke, di sini sudah ada contoh. Cause it rained atau hujan turun, dan efeknya I got wet atau saya basah. Ya, jika Anda digabungkan menjadi satu kalimat, maka akan menjadi it rained so I got wet. Hujan turun sehingga saya basah atau jadi saya basah. Gitu. Catatan tambahan lagi, menjadikan cause and effect ya menjadi satu kalimat itu dibutuhkan adanya conjunction atau kata hubung. Kata so di atas itu adalah contoh conjunction. Ya, bisa juga disesuaikan lagi atau ditambahkan dengan tanda baca ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena terkadang nggak semuanya atau ada beberapa kalimat cause dan effect yang hanya mengalami perubahan pada tanda bacanya. Ya, tapi itu khusus. Kalau di sini insya Allah mungkin nggak ada. Oke, lalu selanjutnya adalah signal words. Ya, signal word atau kata-kata penanda. Ya, kata-kata penanda ini digunakan untuk menandai gitu. Apakah konteksnya itu adalah cause atau sebab atau efek, akibat. Ya. Jadi kata-kata ini tuh kata-kata yang bisa kalian pakai ketika kalian ingin membicarakan mau itu cause mau atau efek. Ya, ada kata-katanya ada kata-kata tersendiri gitu yang membedakan keduanya. Jika cause ya karena ini adalah sebab, maka harus bisa mendampingi alasan yang akan diberikan gitu. Maka bisa menggunakan kata-kata ini yang ada di sebelah kiri ya. Bisa menggunakan because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, unless. Ini semua memiliki arti secara umum yang kurang lebih sama untuk menunjukkan ya, untuk mengindikasikan bahwa itu adalah cause ya, konteksnya sedang membicarakan cause gitu.
Lalu yang sebelah kanan itu adalah signal word untuk effect. Ketika kalian ingin berbicara tentang akibatnya atau untuk menandai bahwa konteks kalimat tersebut sedang membahas tentang efeknya atau membicarakan akibatnya gitu. Kalian bisa menggunakan kata-kata ini as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, dan in order to. Ya, ini kurang lebih sama secara umum ya untuk menunjukkan adanya akibat yang terjadi. Oke, lalu selanjutnya adalah some examples of cause and effect relationship. Ya, atau contoh cause dan effect dalam kalimat gitu maksudnya. Oke, di sini sudah ada beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Ya, di sini cause-nya itu adalah people killed too many of them, ya, atau orang-orang membunuh terlalu banyak dari mereka, sedangkan efeknya adalah Sumatran tigers almost became extinct, atau harimau Sumatera hampir punah gitu. Jadi bisa dibedakan ya, mana yang cause, mana yang efek. Ya, lalu selanjutnya adalah haze is caused by massive forest burning. Ya, atau kabut asap disebabkan oleh kebakaran hutan besar-besaran. Cause-nya adalah massive forest burning, ya, atau kebakaran hutan besar-besaran, dan efeknya adalah haze atau kabut asap yang sedang terjadi. Ya, lalu selanjutnya adalah since they are in love, they forgive each other's mistakes. Cause-nya di sini adalah they are in love, dan efeknya adalah they forgive each other mistakes. Oke, lalu yang terakhir adalah early man learns to grow food, and as a result, the leaves became easier. Cause-nya di sini adalah early man learned to grow food, atau manusia purba belajar menanam tanaman, ya ini maksudnya, atau belajar untuk menumbuhkan makanan maksudnya. Maka efeknya adalah their lives became easier, atau hidup mereka bisa menjadi lebih mudah. Oh ya, yang kalimat nomor 3 ini they forgive ya. Ya, jadi mereka memaafkan. Oke, selanjutnya adalah sentence structure, ya, atau struktur kalimat pada cause dan effect. Ya, untuk tabel sebelah kiri, ya, untuk kata-kata due to, because of, owing to, dan thanks to, itu diikuti oleh noun atau kata bendanya langsung. Ya, sedangkan untuk kata because, since, as, for, itu diikuti oleh subjek dan verb. Ya, jadi di sini ada perbedaan, ya. Untuk yang tulisan because, since, as, for, as a result of, itu tuliskan subjek dan verbnya. Jika due to, because of, owing to, thanks to, itu bisa langsung diikuti oleh noun. Jadi ini ada perbedaan yang mendasar ya. Jadi harap diperhatikan ya. Yang di sebelah kiri itu adalah kata-kata yang ada tambahan prepositionnya, makanya bisa langsung diikuti oleh noun. Sedangkan kata yang di sebelah kanan itu tidak bisa ya, atau yang ada di tabel sebelah kanan itu nggak bisa. Mereka harus diikuti oleh subjek dan verbnya. Nggak bisa langsung noun. Oke, di sini adalah contoh kalimatnya ya. Bisa kalian baca sendiri mungkin ya nanti. Oke. Yang terakhir ini adalah praktis seperti biasa dari Miss. Ya, analisa kalimat-kalimat tersebut ya, atau kalimat-kalimat yang ada di tabel ini, dan tebaklah mana bagian yang masuk cause dan mana bagian yang masuk efek pada masing-masing kalimat ini ya. Sampai nomor 8 ini. Ya, untuk yang nomor 1 ini sudah dijawab. Ya, jadi akan menjelaskan sedikit. Early men slowly started to grow food, and as a result, their lives became easier. Cause-nya adalah early men slowly started to grow food, atau manusia purba perlahan mulai menanam atau menumbuhkan makanan mereka atau tanaman mereka sendiri,
Lalu efeknya, their lives became easier atau hidup mereka menjadi lebih mudah. Ya, lanjutkan untuk nomor sisanya ya, dan siapkan jawabannya untuk pertemuan kita besok di Google Meet. Ya, dan seperti biasa juga, yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan nilai tambah. Jadi, manfaatkanlah ini dengan baik-baik ya, untuk menambahkan nilai kalian gitu. Oke? Oke, so see you on Google Meet tomorrow. Jangan lupa dikerjakan latihannya yang tadi, ya atau yang sebelum ini, dan hadir di pertemuan Google Meet besok. Oke? Oke, Miss tunggu, dan thank you for your nice attention. Thank you for watching, and see you on Google Meet tomorrow. Thank you so much.